Halo sahabat CMBR yang disayangi Tuhan, bertemu lagi dalam seri berkenalan dengan Kitab Suci bersama Monano. Kali ini kita memasuki bagian yang kedua tentang tradisi sebagai rumah Kitab Suci. Di video bagian yang pertama, kita udah omong tentang kitab suci yang bersama dengan tradisi suci merupakan sumber iman gereja. Nah, bagi yang belum nonton, make sure nonton dulu ya, supaya lebih ngerti sedikit apa itu sumber iman. Nah, mungkin udah pada nggak sabar nih, pengen tahu apa sih tradisi suci itu? Sabar ya, kita bahas pelan-pelan. Supaya nggak kepanjangan, kita pakai istilah singkatnya aja, istilah pendeknya, yaitu tradisi. Tapi tradisi ini beda loh sama tradisi yang biasa kita omongin dalam pembicaraan kita sehari-hari. Beda yang pertama adalah cara menulisnya. Tradisi secara umum itu biasa kita tulis dengan huruf T yang kecil. Tapi kalau tradisi gereja Katolik biasa dituliskan dengan huruf T yang besar. Nah, yang kedua, beda yang kedua tentu adalah maknanya. Kalau kita lihat di kamus, ya, kita akan temuin tradisi itu artinya kurang lebih berarti segala sesuatu, ya, seperti adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan yang lain-lain, ya, yang secara turun-temurun diwariskan dari nenek moyang. Nah, kalau gereja Katolik memandang tradisi sebagai sarana pewartaan, sarana pewarisan atau pengkomunikasian iman, baik kepada orang-orang dalam satu generasi maupun kepada generasi-generasi selanjutnya. Dei Verbum mencatat, dalam kebaikannya Allah telah menetapkan bahwa apa yang diwahyukannya demi keselamatan semua bangsa harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada seluruh keturunannya. Maka Kristus Tuhan memerintahkan kepada para rasul supaya Injil mereka wartakan kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan, maka para rasul seraya meneruskan apa yang telah mereka terima sendiri, mengingatkan kaum beriman supaya mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan yang telah mereka terima. Adapun apa yang telah diteruskan oleh para rasul mencakup segala sesuatu yang membantu umat Allah untuk menjalani hidup yang suci dan untuk berkembang dalam imannya. Demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Jadi titik beratnya ada pada pewartaan atau pewarisan iman. Sesuatu yang dalam kategori umum mungkin dikatakan sebagai tradisi, ya, bagi gereja Katolik belum tentu itu merupakan tradisi. Kalau itu merupakan sarana untuk mewartakan atau mewariskan iman, barulah itu bisa dikategorikan sebagai tradisi menurut gereja Katolik. Terkait dengan pewartaan atau pewarisan iman itu, ya, secara sederhana bisa dikatakan bahwa pada masa lalu, pada zaman dulu, ada dua cara atau sarana pewartaan atau pewarisan iman. Yang pertama itu lisan, yang kedua tulisan atau tertulis. Awalnya iman diwartakan dari mulut ke mulut, jadi secara lisan, ya, kakek buyut bercerita, ya, atau juga ada orang yang mengkhotbahkan. Jadi itu secara lisan. Lama-lama dirasakan kebutuhan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan secara lisan ini tetap terpelihara secara utuh, nggak ngaco-ngaco, nggak bahkan hilang begitu. Maka dirasakan kebutuhan untuk memeliharanya dalam bentuk tertulis. Nah, mulailah dibuat tulisan-tulisan, mulailah terjadi pewartaan-pewartaan secara tulisan atau tertulis. Nah, apa yang diwartakan secara tertulis itulah yang
secara sederhana bisa kita katakan kemudian menjadi kitab suci yang kita kenal sekarang ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik yang juga mengutip dari Verbum tentang hal ini. Sesuai dengan kehendak Allah, terjadilah pengalihan Injil atas dua cara. Satu, secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang telah mereka terima dari mulut, pergaulan, dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Dua, secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu juga telah membukukan amanat keselamatan. Nah, kalau ada yang ingat, di video bagian pertama saya juga udah ngutip dari Verbum dan bilang, kitab suci dan tradisi berhubungan erat sekali dan terpadu. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Sekarang jadi jelas banget kan maksudnya? Supaya makin ngerti, ya, saya perjelas lagi deh ya. Hubungan tradisi suci dan kitab suci dan kenapa saya bikin judul tradisi sebagai rumah kitab suci. Sederhananya gini, ya. Satu, tradisi itu kan adalah sarana pewartaan atau pewarisan iman. Ya. Dua, kitab suci itu merupakan bagian dari tradisi yang tertulis. Tiga, tradisi bukan hanya terdiri atas kitab suci, ya, tetapi memiliki titik beratnya pada kitab suci. Empat, kitab suci memuat bagian inti dan terpenting dari iman gereja. Ya. Maka tradisi harus sesuai dan harus senantiasa memelihara kebenaran iman yang termuat yang dinyatakan oleh kitab suci. Nah, kayak gitu ya. Semoga udah semakin jelas ya. Kalau belum, boleh tanya kok. Tulis aja di kolom komentar, nanti saya usahakan untuk menjawabnya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih contohnya tradisi dalam gereja Katolik? Saya sebut beberapa yang paling dekat dengan kita. Ya. Setiap hari Minggu, kita ngapain? Kita merayakan apa? Ya. Ekaristi, betul. Itu contoh yang pertama, contoh tradisi gereja Katolik yang pertama. Yang kedua, di dalam Ekaristi, setiap kali kita merayakan itu pada hari Minggu, setelah homili ada apa? Ya, syahadat. Syahadat atau aku percaya atau credo. Nah, ini jelas-jelas merupakan pewartaan iman, ya, sarana pewartaan iman. Terus yang ketiga, yang dari tadi sudah kita bahas, tentu saja adalah kitab suci. Ya, tadi sudah kita bilang, kitab suci itu bagian dari tradisi, bagian yang tertulis. Yang isinya adalah iman yang diwartakan itu. Sekarang saya kasih kalian bonus sedikit supaya semakin lengkap. Saya akan kasih kalian juga keterangan tentang magisterium. Ya, kemarin di video yang pertama sudah disebut tentang magisterium. Tapi mungkin karena terlalu singkat, masih ada yang penasaran dan kepingin dapat penjelasan lebih banyak. Ya, mari kita dengar apa yang dikatakan Dei Verbum. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti mereka. Ya, mereka serahi kedudukan mereka untuk mengajar. Jadi, kuasa atau wewenang gereja diwariskan oleh para rasul sendiri, ya, diserahkan kepada para uskup sampai hari ini. Yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh para pembantunya, yaitu para imam. Gimana? Udah lebih ngerti ya tentang magisterium atau kuasa atau wewenang mengajar gereja. Nanti bakal lebih ngerti lagi deh. Next, bonus lain lagi ya. Kali ini untuk memperjelas pembahasan kita di bagian pertama tentang sumber iman gereja. Masih ingat nggak?
Jadi, sumber iman gereja ada 3. Kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Ini penjelasannya dari Dei Verbum. Maka jelaslah tradisi suci, kitab suci, dan wewenang mengajar gereja menurut rencana Allah yang maha bijaksana saling berhubungan dan berpadu sedemikian rupa sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa kedua yang lain, dan semua bersama-sama masing-masing dengan caranya sendiri di bawah gerakan satu Roh Kudus membantu secara berdaya guna bagi keselamatan jiwa. Nah, semoga dengan penjelasan itu kalian sudah lebih ngerti juga tentang sumber iman gereja. So, how? Gimana? Piye? Kumaha? Cemeyang? Menarik ya, ternyata kalau belajar kitab suci, masih ada lagi hal yang lebih menarik. Ya, misalnya, apa sih kitab suci perjanjian lama? Apa itu kitab suci perjanjian baru? Kalau udah lama, bukannya itu bekas ya? Kenapa nggak dibuang aja? Kenapa masih dipakai terus? Apa hubungannya yang lama sama yang baru? Nah, kalau mau belajar, ikutin terus ya. Nonton terus video seri berkenalan dengan kitab suci. Tetap menginspirasi, setia berkontribusi. Tuhan memberkati.